sampai 3 detik. Setelah itu kita letakkan ini di atas permukaan media yang kita akan lihat. Nah, ini saya ukur seperti ini, 4 jari berarti sekitar 7 cm. Di rata kanan, rata kiri, pastikan sudah sesuai, atau teman-teman bisa menggunakan alat seperti penggaris ya untuk menghandle rataannya. Nah, di sini juga ada kantong ya, kantong, jadi posisinya dia di tengah-tengah kantong di sini. Nah, kalau kiranya sudah seperti ini, teman-teman tinggal langsung tarik aja tuas mesin presnya dan kita lakukan proses pengepresan, teman-teman. Nah, sambil menunggu kita lihat durasi waktunya. Nah, ini waktunya. Depan kalian ini sudah ada cetakan DTF yang siap press. Ini ukurannya sekitar 13 cm untuk kita sablon pada apron ya, atau celemek. Ini celemeknya sudah ready, bahan drill yang siap kita sablon. Langsung aja kita gas. Mesin press sudah oke, sudah kita setting dengan suhu 110 derajat dan 15 detik. Siapkan, kita pastikan ini sudah panas ya. Oke, langsung saja kita ambil ini dan cetakannya. Yang perlu teman-teman tahu adalah ketika nyablon apron ini kan sudah jadi ya apronnya. Jadi kita coba buka dulu. Nah, di sini ada aksesoris seperti ini, pengait-pengait dan buat pengikat tali, dan di sini sudah ada jahitan, yang mana ini jahitan lipatan ya. Ini seperti ganjalan, nanti ketika kita akan sablon ini akan sangat mengganggu. Jadi saya sarankan caranya adalah kita geser karet mesin presnya, kemudian kita posisikan apronnya agak naik ke atas. Jadi seperti ini, benjolan-benjolan ini kita turunkan di posisi sini ya. Ya, ini sudah kita setting. Jadi bagian yang benjol tadi kita turunkan, ini kan akan mengganjal. Kalau di benjolan ini ada di permukaan area cetak, maka ini sangat mengganggu sekali untuk proses pencetakan sablon DTF ya. Akan menjadi kendala atau menjadi sablonnya akan reject, tidak menempel secara merata. Sambil kita pastikan lagi, ini kan agak lecek ya. Kalau misalkan posisi atau kondisi bahannya agak sedikit lecek, baiknya teman-teman press dulu ya. Ini kita press pertama untuk meratakan permukaan kain kurang lebih 2-3 detik. Setelah itu kita letakkan ini di atas permukaan media yang kita akan lihat. Nah, ini saya ukur seperti ini, 4 jari berarti sekitar 7 cm. Di rata kanan, rata kiri, pastikan sudah sesuai, atau teman-teman bisa menggunakan alat seperti penggaris ya untuk menghandle rataannya. Nah, di sini juga ada kantong ya, kantong, jadi posisinya dia di tengah-tengah kantong di sini. Nah, kalau kiranya sudah seperti ini, teman-teman tinggal langsung tarik aja tuas mesin presnya dan kita lakukan proses pengepresan, teman-teman. Nah, sambil menunggu kita lihat durasi waktunya. Nah, ini waktunya sudah 0, jadi kita langsung aja melepaskan. Nah, ini sudah selesai proses pertama ya. Jadi tidak ada lagi kendala atau hambatan untuk mengerjakan proses cetak apron. Nah, yang terpenting adalah setelah ini selesai, teman-teman jangan langsung tarik, karena ini proses pemindahan tinta terlebih dahulu dari PET film ke media, sehingga menunggu kurang lebih sekitar 5-10 detik untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Nah, atau bisa dengan cara yang satu ini, kita lakukan dengan gosok ya, gunakan kain bekas atau kain yang baru terpakai, kita gosok-gosok seperti ini. Ini adalah proses untuk memudahkan atau mempercepat sablon DTF supaya menempel, sehingga tidak terjadi lengket ya atau reject. Kalau sekiranya sudah adem, baru kita coba tarik seperti ini teman-teman. Nah, ini lihat,
Ini ada yang belum nempel nih. Wah, kok bisa nggak nempel ya? Berarti belum panas nih teman-teman. Harus kita naikin lagi ke atas. Kita press ulang ya. Nah, ini termasuk bagian yang gagal. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi. Ini mungkin dari faktor tekanan ya. Kita atur tekanannya dulu di tuas mesin press ini, kita kencengin sedikit ya. Kalau udah kita sambil lagi. Iya, jadi tadi tuh suhunya memang rendah 110, tapi tekanannya juga ikut rendah. Harusnya tekanannya agak diperkuat supaya dia cetakannya itu mendapatkan tekanan dan menempel lebih kuat. Jadi teman-teman, nah, tadi kan sudah lihat ya prosesnya, dibilang gagal ya hitungannya yang pertama ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah di proses yang kedua ini, insya Allah ini akan lebih aman. Masih panas nih teman. Nah, kita cabut ini semua dan ini sudah berhasil kita lakukan proses finishing itu kedua. Seperti itu ya. Ini durasinya berjalan, kita suhunya stabil di 109 ya. Nah, dan ini hasilnya untuk finishingnya, dan hasilnya pun jos ya. Tinggal lakukan secara berulang untuk proses berikutnya teman-teman. Kalau dicek, kita press dulu secara merata sekitar 2-3 detik. Ini sudah rata, langsung kita letakkan posisinya seperti yang tadi sebelumnya dengan jarak di sini, sentral sini, ambil posisinya jangan sampai miring, pastikan sudah oke, baru kita tarik tuas mesin pressnya untuk melakukan proses pengepresan. Jadi memang baiknya kita press dulu semuanya secara merata sampai selesai, baru kita lakukan proses finishing supaya ada proses mendiamkan ini durasi tunggu mesin press. Jadi nggak menunggu sampai begini, kita langsung geser aja ke sini ya. Dan kita langsung lanjutkan ke proses berikutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak terlalu nunggu lama juga gitu kan. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi dilipat 2 saja biar tidak terlalu makan tempat ya. Yang pasti adalah benjolan atau jahitan lipatan pada apron ini tidak menghalangi media yang akan kita cetak, sehingga cetakan pun akan gagal. Nah, kalau ini kita pastikan seperti ini, akan lebih oke teman-teman. Dia silakan dicoba di rumah saja, nanti buat hasilnya boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya, apa berhasil apa masih mengalami kegagalan dalam proses pencetakan apron ini. Jadi ini logonya ikonik banget ya, gambar orang pakai belangkon, bajunya baju adat Jawa gitu ya. Durasi waktunya tetap berjalan, kita atur selama 15 detik. Jadi sebenarnya tergantung jenis bahan juga ya teman-teman. Kalau bahannya polyester, katun kan kita harus tahu settingannya juga. Ini kebetulan saya gunakan suhu rendah karena di rumah lagi pasang AC, lagi nyalain AC, sehingga dikhawatirkan kalau suhunya kita naikin dari 120 ke atas saja udah pasti drop, mati gitu kan, listrik nggak stabil. Makanya saya rendahkan supaya bisa menghidupkan AC. Ini kita lihat. Nah, itu di atas AC-nya lagi on ya, jadi kita rendahkan saja suhunya supaya bisa menghidupkan AC dan juga jalan mesin press, karena listrik di rumah kami hanya 1300, sedangkan mesin press butuh 900 watt, sisanya buat rumah, kulkas, AC dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini sekedar tips ya buat teman-teman yang mau nyablon apron atau mau usaha sablon, bisa mulai aja dulu sesuai dengan budget yang ada, atau mainkan promosi, tawarkan ke customer atau ke orang-orang terdekat dulu buat bikin baju, kaos satuan, atau project-project yang kiranya teman-teman bisa handle.
cetakan bisa kami bantu, atau teman-teman mau beli cetakan meteran juga bisa, nanti kita bantu siapkan ya, semuanya bisa ya, insya Allah. Nah ini sudah lucu kan, logonya unik banget nggak sih, ada gambar baksonya, terus ini bajunya salur-salur pakai belangkon dan dia megang bakso dong, kayaknya ikonik banget gitu, bakso super Mas Burhan. Kalau lihat sih kayak orang Jawa ya, Burhan ya, entahlah dari mana. Jadi sambil nunggu kita lihat coba yang tadi udah nih, ini kan udah mengalami waktu tunggu, apakah dia akan, nah kalau dari waktu tunggu tuh lebih aman teman-teman ya, tanpa ada kegagalan, dia langsung bersih, tidak ada sisa, dan ini halus. Jadi memang bagusnya seperti itu. Sambil menunggu kita proses mengerjakan inian aja, pelepasan film. Nah, gitu. Jadi semuanya tuh aman gitu kan. Ini kalau yang tadi masih panas, biarkan dulu, diamkan dulu sebentar sampai benar-benar adem ya. Itu nggak buang waktu juga, kita nyambi ngerjain proses cetak juga, terus nggak nungguin doang. Jadi seperti itulah kurang lebih prosesnya. Kalau kita cetak potongan bahan itu malah lebih mudah lagi kan, nggak perlu geser-geser karet mesin press, langsung aja kita gas dengan posisi permukaan yang rata, karena yang menghambat itu sebenarnya adalah ketidakrataan permukaan area yang akan kita cetak. Ketika ada yang tidak rata, maka akan menyebabkan ketidakrataan proses pemanasannya teman-teman dari mesin press itu sendiri, sehingga terjadilah kegagalan atau reject sablon. Nah ini jangan sampai terjadi, karena itu akan membuang waktu kita teman-teman. Hanya saya ingin berbagi supaya teman-teman juga tidak mengalami kegagalan serupa seperti yang saya alami gitu kan. Jadi saya udah pernah nyobain, udah pernah ngalamin, udah dikiranya udah selesai kan, nggak taunya pas dilepas filmnya malah masih lengket. Nah, alangkah baiknya kita tahu trik dan caranya sehingga ya terhindar dari kegagalan ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Kiranya untuk video kali ini cukup aja ya dulu, nanti teman-teman bisa langsung aja tulis kolom komentar jika ada pertanyaan seputar cetak house sablon, DTF, printing atau apron dan sebagainya yang seputar perkonveksian lah. Insya Allah kami siap bantu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, langsung aja. Oke nih. Nah ini udah, yang sudah kita langsung finishing ya. Nih, jadi bedanya apa teman-teman yang belum di finishing dengan yang sudah di finishing? Teman-teman lihat sendiri di sini. Ini cetakan sudah selesai dan ini tekstur bahan bergaris-garis yang merah ya. Nah cetakan ini masih berada di permukaan kain, di atas permukaan kain, dan belum di finishing, masih licin. Ini agak resiko jika ini kena gosok sikat atau setrika, makanya DTF itu pentingnya finishingnya lebih lama lebih bagus ya, akan mendapatkan efek yang lebih kuat, dia daya durability-nya lebih bagus ya, karena proses finishing ini menyebabkan cetakan kita menjadi lebih kuat dan tahan lama, makanya lebih baik finishingnya diperlama ya. Tapi kalau waktunya mepet ya secukupnya aja. Nah ini kita ntar bedakan antara sablon yang sudah di finishing sama yang belum di finishing. Kita bedakan apa sih bedanya bang antara sablon yang sudah di finishing sama belum. Kita bandingkan nih sablon yang, nah ini yang baru selesai, lihat ya, licin ya, dengan yang kita sudah finishing. Perbedaannya kita bandingkan coba. Nah ini dia. Jadi kalau dilihat secara gambar sedikit lebih, nah ini di permukaan badannya di sablon sudah ada tekstur garis-garis ini yang menyebabkan lebih kuat sablonannya ya. Ini sudah merekat lebih rata, lebih halus, dan teksturnya juga bukan lagi kayak sablon, dia hampir mendekati seperti kain teksturnya. Sedangkan yang ini ya, kita kalau lihat ini mungkin nggak terlalu jelas di kamera ya, yang ini lebih licin banget kalau dipegang ya,
silicin kayak plastik wet film ini. Nah seperti ini di sini ya. Nah yang ini udah lebih agak doff ya, lebih agak kasar, serasa tekstur kain. Jadi hampir tekstur ini itu mendekati kain rasanya, kayak hand feel-nya. Sedangkan yang ini belum. Jadi ya pentingnya di finishing itu supaya mendapatkan hasil yang bagus, yang kuat, yang maksimal. Jadi kalau nanti seandainya ini cuci, gosok, sikat juga insya Allah aman, dan setrika juga masih kuat. Dan untuk tips setrikanya teman-teman bisa nonton di video yang lain yang sudah di video ini saya upload ya. Jadi itu aja buat kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman suka videonya. Jika suka silahkan like dan subscribe. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar saja ya, nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.